Masyarakat Madinah dibagi menjadi 3 kelompok: suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi, dan kaum musyrik. Ada yang tahu suku Aus dan Khazraj itu apa? Enggak. Kedua suku ini nama dari 2 orang saudara kandung, anak dari Harits bin Salabah. Setelah perkembangannya, selanjutnya Aus dan Khazraj menjadi 2 nama kabilah. Kabilah ini besar di Yathrib. Dan yang kedua ada kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi. Mereka cenderung berpihak pada orang-orang Hijaz. Walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani, setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya. Yang ketiga ada kaum musyrik. Orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah dan tidak memiliki kekuasaan dan penduduk di Yathrib. Mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yathrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini adalah pemimpin kelompok mereka. Kelompok yang kaum musyrik ya, Bu? Iya. Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing di Yathrib. Maka ketika kabar Rasulullah SAW ke Yathrib sampai kepadanya, dia merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah, sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Ya, berarti itu tadi kebudayaan dan kondisi masyarakat pada sebelum adanya Islam ya, Bu? Ya. Selanjutnya ada strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama ada membangun masjid. Jadi itu langkah pertama Rasulullah SAW adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Pada lokasi unta tersebut duduk, beliau memerintahkan mendirikan masjid ini. Beliau sendiri ikut serta dalam proses memerintahkan mendirikan masjid ini. Beliau sendiri ikut serta dalam proses pembangunan. Yang kedua ada mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan dengan suku-suku lain yang berada di Madinah. Rasulullah membuat sebuah konstitusi yang akan disampaikan dalam pembahasan selanjutnya. Yang ketiga ada mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di samping pembangunan masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Rasulullah juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditorehkan dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan
mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Yang keempat, ada penanaman nilai-nilai moral. Dengan berbagai langkah yang dilakukan Rasulullah, beliau telah berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Fenomena ini tidak lain merupakan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung. Jadi yang keempat, ada penanaman nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, ada membentuk tatanan masyarakat. Kok gini? Nilai itu tuh belajar semua. Kalau lu tuh gerak. Oh iya. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode di Madinah. Tolong Isna Maulina bacakan. Yang piagam ya Bu. Ya. Piagam Madinah, Mitsaq Madinah. Lahirnya piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah, Bu. Lalu respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy itu, responnya itu dalam peristiwa perang Badar, perang Uhud, sama peristiwa perang Ahzab, Bu. Lanjut, Bu. Lalu ada perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Karena masa 10 tahun itu dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa kekhawatiran dan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Ya, terima kasih Isna Maulina. Jadi isi perjanjian ini ada 5 isi. Yang pertama, ada umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Makkah lebih dari 3 hari. Keduanya tidak saling menyerah selama 10 tahun. Dan yang ketiga, orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, ada suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Yang terakhir, ada kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Udah belum ya, Nun? Gimana? Baik.
Baik, Ibu kan sudah menulis pertanyaan di papan tulis dan kalian juga sudah mendapatkan kertas nomor dari Ibu. Sekarang Ibu ingin Isna Maulina membuka nomor itu. 3, Bu. 3, ada pertanyaan, apa saja respon Nabi terhadap kaum Quraisy? Tolong jawab. Respon Nabi terhadap kaum Quraisy, tadi Ibu sudah jelaskan itu ada yang namanya peristiwa perang Badar, terus peristiwa perang Uhud, terus peristiwa perang Ahzab, Bu. Ada 3 respon Nabinya, Bu. Baik, terima kasih. Kita kasih close. Baik, sekian dan terima kasih untuk pelajaran pagi hari ini. Semoga kalian memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.